Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana, hadir semua? Hadir. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Apa-apa saja jenis-jenisnya? Herbivora, karnivora, omnivora, insektivora. Herbivora pemakan apa? Tumbuhan, Karnivora, daging, omnivora, tumbuhan dan daging, insektivora. serangga. Oke, udah pada paham ya. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu pertama, anak-anak ibu bisa menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menyebutkan contoh-contoh sumber daya alam yang ada di sekitar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Amin. Baik. Sumber daya alam itu berasal dari mana? Alam. Dari alam. Ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Oke, yang dapat diperbarui apa saja? Tumbuhan, hewan, air. Itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui seperti apa? Batu, logam, gas. Oke, ibu ada sebuah teks di mana teks ini dapat menambah pemahaman anak-anak ibu tentang pengertian dan jenis-jenis dan contoh sumber daya alam. Oke. Bu minta nanti secara bergilir untuk maju ke depan membacakan paragraf yang ada di dalam teks. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang paragraf pertama, tolong kepada Jihan maju ke depan untuk membacakan paragraf pertama. Sumber daya alam. A. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan jenis, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, stop. Sumber daya alam tadi apa? Bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa-apa saja jenisnya tadi, ada berapa? Ada dua. Pertama apa? Sumber daya alam. Yang kedua? Oke, duduk Jihan. Oke, selanjutnya paragraf kedua yang akan dibacakan oleh Afifah. Coba maju ke depan. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang akan dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Oke, stop. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa tadi? Hewan, tumbuhan, air, tanah. Ya, yang terus-menerus ada ya. Contohnya seperti hewan. Kita lihat ayam. Ayam terus ada kan? Tidak pernah punah. Misalnya ayamnya bertelur. Nanti dia punya anak, jadi anak ayam. Setelah itu dia dewasa. Setelah itu dia bertelur lagi. Makanya terus-menerus ada. Terus kalau tumbuhan juga, contohnya padi. Padi kan nanti dia berbuah, setelah itu dia menjadi benih. Ada yang diolah jadi beras, ada yang jadi benih. Nanti ditanam lagi, makanya terus-menerus ada. Kalau air gimana? Air terus-menerus ada kan? Tapi kualitasnya yang berkurang. Misalnya tercemar karena
sampah ke sungai, makanya tercemar, kualitasnya jadi berkurang. Begitu juga dengan tanah dan udara. Udara jadi tercemar misalnya karena sering membuang sampah sembarangan. Nah, itu akan menyebabkan lingkungan jadi bau. Oke, paham? Duduk. Selanjutnya, Alifa, coba bacakan paragraf 3. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam. Oke. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini yaitu akan habis dia. Akan lama prosesnya kalau dia ada lagi gitu. Lama prosesnya, perlu berpuluh-puluh tahun. Contohnya kayak minyak bumi. Minyak bumi itu apa saja? Kayak bensin, solar, bahan bakar kendaraan bermotor atau bermobil. Itu kalau digunakan secara terus-menerus akan habis dan lama lagi akan dipulihkan. Terus batu bara digunakan untuk apa? Ya. Terus gas alam contohnya LPG yang kita gunakan untuk memasak. Itu kalau kita gunakan secara terus-menerus akan habis. Jadi makanya dari itu kita harus menggunakan sumber daya alam sebaik-baiknya. Paham? Oke, silakan duduk. Oke, untuk menguji kepemahaman anak-anak ibu semua, kita akan melakukan permainan. Nama permainannya adalah hembusan angin kencang. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Udah mengerti? Sudah? Oke, kita akan memulai permainan ini yaitu dengan permainan hembusan angin kencang. Udah tahu permainannya? Belum. Cara permainannya yang pertama nanti ibu akan mengatur kursinya secara melingkar. Nanti pastikan anak-anak ibu untuk duduk di kursi tersebut. Nanti ibu akan mengucapkan gini, contohnya angin kencang berhembus menerpa semua siswa yang suka belajar. Nanti anak-anak ibu berdiri terus mengelilingi ibu. Ibu akan berdiri di tengah-tengah. Setelah itu ibu akan membacakan pertanyaan. Contohnya apa-apa saja jenis-jenis sumber daya alam. Nanti setelah hitungan ketiga, pastikan anak-anak ibu untuk duduk di setiap kursinya. Ibu juga akan duduk. Berarti ada salah satu yang tidak duduk kan? Yang tidak duduk itu nanti yang akan menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Oke? Langsung kita bermain atau kita contohkan dulu? Contohkan. Oke, sekarang coba atur kursinya secara melingkar. Coba atur kursinya secara melingkar. Oke. Sudah? Coba contohnya begini. Angin kencang berhembus menerpa semua siswa yang suka belajar. Langsung berdiri. Terus kelilingi ibu yang ada di tengah-tengah. Kelilingi, nanti ibu kasih pertanyaan. Sebutkan contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, pastikan kalian duduk di kursinya masing-masing. 1, 2, 3. Nah, ada salah satu siswa yang tidak dapat kursi, maka dia yang akan menjawab pertanyaan ibu. Oke, mengerti? Langsung aja kita main. Ini langsung ke soal ya. Coba duduk di tempatnya masing-masing. Mulai ya, siap? Angin kencang berhembus menerpa semua siswa yang suka memakan coklat. Sumber putar. Sebutkan jenis-jenis sumber daya alam. 1, 2, 3.
apa? Apa jenisnya tadi? Herbivora. Bukan. Pembelajaran kita hari ini. Jenis yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, benar? Nah, Oke. Tepuk tangan untuk Afifah. Baik, fokus ya anak-anak. Kita lanjutkan soal yang kedua. Angin berhembus kencang menerpa semua siswa yang suka memakan es krim. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 1, 2, 3. Jihan, coba ini dekat. Coba sebutkan. hewan, tumbuhan, tanah, dan udara. Betul? Ada lagi, satu lagi. Satu lagi apa? Air. Air. Oke, sebutkan lagi coba. Hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Oke, betul? Oke, tepuk tangan untuk Jihan. Selanjutnya, coba. Fokus ya. Angin berhembus kencang menerpa seluruh siswa yang suka mandi di sungai. Sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 1, 2, 3. Oke. Coba Afifah, sebutkan. Iya, yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, Oke. gas, Ya. logam, Oke. batu bara. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Arifah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru. Duduk kembali ke tempatnya. Langsung diatur. Oke, langsung saja kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi sumber daya alam ada berapa jenisnya? 2. Apa saja? 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. coba sebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam. Yang dapat diperbarui apa saja? Hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Oke, semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran selanjutnya dibaca bukunya ya di halaman 79. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.